Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa sekalian rahimakumullah, khususnya para alim, para kiai, para gus yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di hadapan pemirsa sekalian. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kali ini sebenarnya saya ingin sedikit memberikan informasi tentang apa yang bisa kita dapatkan dari orang-orang soleh yang telah meninggal ketika kita ziarah. Tapi karena masih ada perlu yang saya sampaikan yang ada hubungannya dengan video yang lalu tentang tanda-tanda ulama akhirat. Apabila pemirsa sekalian sudah menemukan orang-orang yang punya kriteria sebagai ulama akhirat dan pemirsa ingin mendapatkan ilmu dari mereka-mereka, ini dalam video kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi tentang tolong sebelum mengambil ilmu dari mereka, tolong persiapkan diri dulu supaya ilmu yang kita terima dari ulama-ulama soleh tersebut betul-betul bisa bermanfaat bagi kita, betul-betul ilmu tersebut bisa hidup di dalam diri kita. Sebab ilmu itu bisa mati. Nah, berhubungan dengan tersebut, saya akan sedikit menyampaikan sebuah hadis. Saya mengikuti apa yang ditulis Imam Muzali dalam kitab Ihya, hadis dari Sayyidina Ali. Walaupun mungkin biasanya disebut asar. Hadis tersebut di dalam kitab Syarah Ihya disebutkan, qala Ibnul Qayyim fi Miftahu dari Sa'adah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab Miftahu dari Sa'adah, qala Abu Bakrin Al-Khatib, Imam Abu Bakar Al-Khatib mengatakan, hadza haditsun hasanun, bahwa hadis dari Sayyidina Ali nanti itu hadis hasan, bahkan min ahsanil ahadis, termasuk hadis-hadis yang begitu bagus maknan, artinya wa asyrafu lafdhon, dan lebih mulia-mulianya ahadis lafadznya. Itu kedudukan hadis nanti yang akan saya sampaikan. Jadi di sini menurut Imam Bakar Al-Khatib bukan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu', tapi hadisun hasanin. Jelas ini ya. Di dalam kitab Syarah Ihya juz 1 halaman 669 milik saya. Bagaimana hadisnya? Mari kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin juz 1 milik saya halaman 71. Sayyidina Ali di sini menyebutkan hadis yang begitu panjang. Tapi kita ambil dari hadis beliau atau asar beliau mulai waqalah. Sayyidina Ali berkata, perkataan yang ada yang mengartikan ingatlah. Inna hahuna ilman jaman, sesungguhnya di sini, kata Sayyidina Ali,
ilman jaman, ada ilmu yang begitu banyak. Lau wajadtu lahu hamalatan, andai kata saya menemukan untuk ilmu ini orang-orang yang bisa membawa. Nah ini. Jadi ada kriteria orang-orang yang tidak bisa membawa ilmu. Makanya bagi pemirsa, setelah menemukan orang yang cocok sebagai salah seorang ulama akhirat, sekali lagi ketika pemirsa ingin mendapatkan ilmu dari beliau, tolong persiapkan diri dulu supaya diri pemirsa, diri kita orang-orang awam, orang-orang bodoh, siap menerima ilmu dan ilmunya bisa hidup di dalam diri kita. Di sini Sayyidina Ali meneruskan, bal ajitu taliban ghaira ma'munin. Balik saya menemukan orang yang mencari ilmu tapi tidak bisa dipercaya. Jadi ada orang yang mencari ilmu tapi tidak bisa dipercaya. Kenapa? Yasta'milu ala tadin fitolabi dunia. Orang itu menggunakan perabot agama untuk mencari dunia. Satu. Jadi jangan sampai kita nanti mempergunakan ilmu yang telah kita miliki untuk mencari dunia. Jangan sampai. Ini walaupun kelihatannya masa sih orang mencari ilmu untuk dunia, kelihatannya begitu, tapi mari kita cerna, kita amati diri kita. Sebab yang namanya dunia itu tidak cuma harta. Kedudukan itu juga termasuk dunia. Bahkan bahaya kedudukan ini melebihi bahaya harta. Nah, kedudukan juga bukan berarti pangkat dalam pemerintahan. Kedudukan di hadapan manusia, di hadapan sebuah kaum, atau di hadapan masyarakat, itu juga sebuah kedudukan. Jadi jangan sampai mencari ilmu hanya untuk mencari dunia, dalam arti mencari harta ataupun mencari kedudukan di mata manusia. Supaya terlihat santri misal, atau terlihat sebagai thalibul ilmi misal, ubah terlihatlah itu. Jangan sampai. Wa yastatilu bina'amillah ala ulaihi. Dan orang tersebut justru nyacat-nyacat. Apa nyacat nih bahasa Indonesia? Mencela nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada para kekasih Allah, kepada para wali-wali Allah. Jangan sampai. Wali, udah urusan wali. Itu urusan beliau dengan Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada para wali, sudah, kita tidak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan, apalagi sampai mencela. Persiapkan untuk tidak mencela nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada wali-wali Allah. Wa yastadhiru bi hujjatihi ala khalqihi. Bahkan dengan pencarian orang tersebut terhadap ilmu hanya untuk mengalahkan hujah-hujah orang lain. Jangan sampai pemirsa mencari ilmu hanya sekedar untuk mengalahkan hujah-hujah orang lain. Jangan. Jadi satu, Sayyidina Ali menemukan ada orang yang mencari ilmu begitu sifatnya. Satu, untuk mencari dunia. Kedua, untuk mencela nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada para kekasih Allah. Ketiga, untuk mengalahkan hujah-hujah orang lain. Au munqadan li ahlil haqqi. Yang kedua, Sayyidina Ali justru mendapatkan orang yang mencari ilmu, orang yang benar-benar ingin mengikuti ahlul haq. Orang yang betul-betul ingin mengikuti kebenaran. Cuman
lakin yanzari'u asyak fi qalbihi bi awwali aridin min syubhatin. Cuman orang tersebut di dalam hatinya ada benih kemamangan, benih syak. Kemamangan itu kalau bahasa Indonesia keraguan. Dalam hati orang tersebut ada benih keraguan dengan sesuatu yang datang kepadanya. Misal, punya ilmu, tapi tidak bisa atau nggak kuat ketika mendengar atau mengetahui hal-hal yang seakan-akan bertentangan dengan ilmunya. Tidak kuat, langsung timbul kemamangan atau keraguan dalam hatinya. Jangan sampai pemirsa. Jadi, siapkan hati untuk betul-betul, karena kita mendapatkan ilmu dari ulama akhirat, betul-betul ilmu ini insya Allah dari Allah Ta'ala. Ada serangan apapun tentang ilmu yang kita miliki, jangan goyah. Tolong persiapkan diri untuk semacam itu. La basirata lahu ladza waladaka. Sebab orang-orang semacam itu tidak punya penglihatan hati. Baik orang yang mencari ilmu untuk mengumpulkan dunia, untuk mencari dunia, maupun orang yang mencari ilmu memang betul untuk mengikuti alilat, cuman ada benih keraguan dalam hati yang tidak bisa menahan ketika ada sesuatu yang datang yang kelihatannya bertentangan dengan ilmunya. Yang ketiga, Sayyidina Ali mendapatkan auman human biladzat, orang yang sangat senang dengan sesuatu yang mengenakkan, masih hobi dengan ladzat, keenaan-keenaan duniawi. Nah, ayo kita pemirsa, kita hindari supaya kita nggak begitu senang terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia ini, supaya ilmu yang kita terima betul-betul bisa hidup, bisa kita gunakan untuk bekal di akhirat, untuk bekal kita bertemu kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Salisal qiyadi, yang mudah tertarik fitolabi syahwat, di dalam mencari kesenangan. Jangan pemirsa. Jadi kita siapkan diri kita. Yang keempat, Sayyidina Ali menemukan al-mughran bijam ilmal, atau orang yang mencari ilmu tapi dia itu berani untuk mengumpulkan harta. Jangan jadi orang yang terlalu berani untuk mengumpulkan harta, sebab nanti kesibukan kita mengumpulkan harta, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari ulama-ulama soleh, ulama-ulama akhirat, bisa terbengkelaikan. Itu. Maka kita hindari menjadi orang yang begitu senang mengumpulkan harta, wal iddikhar, dan menyimpan. Jangan. Mungqadan li hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, jangan sampai. Nah, keempat orang tersebut di dalam hadis disebutkan aqrabu syabahan bihim al-an'am as-sa'imah. Mereka lebih dekat untuk disamakan dengan hewan. Satu, orang yang mencari ilmu untuk mengumpulkan harta, untuk mencela nikmat-nikmat Allah kepada para wali-wali Allah, untuk sekedar mengalahkan hujah atau dalil orang lain.
Yang kedua, orang yang mencari ilmu bagus tujuannya untuk mengikuti alil haq, cuman dalam hatinya ada benih-benih keraguan-raguan. Tidak boleh ada sesuatu sedikit yang bertentangan dengan ilmunya. Yang ketiga, orang yang sangat senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan begitu mudah mengikuti pencarian syahwat. Yang keempat, orang yang senang mengumpulkan harta dan menyimpan harta dan mengikuti hawa nafsunya. Itu keempat orang jenis tersebut itu lebih dekat untuk disamakan dengan hewan. Ini menurut hadis dalam kitab Ihya dari Sayyidina Ali, yang mana menurut Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib hadis tersebut hadis hasan. Nah, sekali lagi pemirsa, ayo kita siapkan diri kita ketika kita sudah menemukan ulama akhirat, kita siapkan diri kita untuk menerima ilmu dari beliau dan kita bisa memakai ilmu tersebut untuk keselamatan dunia akhirat dan untuk wusul atau kita bisa datang kepada Allah. Barangkali itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa untuk mempersiapkan diri menerima ilmu. Dan saya ingin melanjutkan seperti pada pertemuan kita yang lalu untuk sedikit memberikan informasi. Sedikit ini memang cuma sedikit sebab kita melihat durasi waktu, tentang apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ziarah atau mendatangi orang-orang yang soleh atau ulama-ulama akhirat yang telah meninggal dunia. Di samping kita ziarah ke orang tua kita yang sudah meninggal, ke kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal, ayo kita ziarah ke orang-orang soleh yang sudah meninggal. Apa yang bisa kita dapatkan? Di sini saya ambilkan sebuah kitab namanya Syawahidul Haq. Syawahidul Haq, karya dari Al-Qadhi Asyih Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Milik saya halaman 112. Ini sebenarnya banyak pemirsa yang bisa kita dapatkan. Kita ambil satu saja. Di dalam kitab ini disebutkan Qolal Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan fil Mathalib, di dalam kitab Al-Mathalib, fil fasli salis asyara, di dalam fasal ke-13, fi bayani kaifiyatil intifa, di dalam menjelaskan bagaimana caranya mengambil manfaat, bi ziyaratil kubur, kelawan sebab ziarah ke kubur, wal mauta, dan ziarah terhadap orang-orang yang sudah mati. Ini luar biasa pemirsa. Kita sebagai kaum Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama, otomatis orang-orang yang senang ziarah. Di sini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan innal insana idza dhahaba ila qabri insanin qawiyyin nafsi kamilil jawahir. Sesungguhnya seseorang ketika datang ke kuburan orang yang kuat nafsunya, kuat hatinya, sempurna jauharnya, wa waqafa hunaka sa'atan, dan diam di situ semangsa, berapa waktulah, tidak lama mungkin. Wa hasala ta'thirun fi nafsihi, dan ada bekas yang dihasilkan di dalam diri orang yang diziarahi. Hina hasala minaz zair ta'alluqun,
biziarati tilkat turbah, ketika sudah hasil dari orang yang berziarah hubungan dengan kuburan tersebut. Jadi ketika orang datang ke kuburan, orangnya sudah ada hubungan dengan kuburan tersebut, ini akan ada bekas nanti di orang yang dikuburkan di situ. Awas pemirsa, ini perlu pemahaman yang jeli. Jadi ketika kita ziarah ke kuburan, misal kita lihat di depan kita kuburan, kita fokus ke kuburan tersebut, nanti orang yang dimakamkan di situ akan ada taksir, akan ada bekas. Kalau bahasa kita mudahnya akan ada kontak terhadap diri orang yang dikuburkan di dalam kuburan yang kita ziarahi. Fala yakhfa anna li nafsi dzalikal mayyit ta'alluqan bitil katurba'atun. Tidak ada kesamaran bahwa diri orang yang dikubur tersebut juga punya ta'alluq, punya hubungan dengan kuburannya. Fahina idzin yahsulu li nafsi zair al-hayy wa li nafsi dzalikal insan al-mayyit mulaqah. Otomatis nanti akan ada hubungan antara kita yang ziarah dengan orang yang sudah mati, akan ada hubungan, ada kontak. Bisa babijtima'ihima ala tilkat turbah, dengan sebab bertemunya orang yang ziarah dengan yang diziarahi di kuburan itu. Fasara hatani nafsani syabihataini bimir ataini soqilataini mutaqabilatain. Digambarkan bahwa fisik orang yang ziarah dengan fisik orang yang diziarahi seperti kaca yang begitu bening, sehingga sakit saling bisa memantulkan, yang berhadapan. Kaca yang begitu bening saling berhadapan. Bihaitsu yan akisu syu'a min kulli wahidatin minhuma illal ukhra. Akan bisa timbul sesuatu yang bisa dilihat antar keduanya. Ada yang bisa dirasakan antar keduanya. Fakullu ma hasala fi nafsi hadzal zair al-hayy. Sesuatu yang hasil dari tubuh orang yang ziarah yang masih hidup, minal ma'arif wal barohin wal ulum al kasbiyah wal akhlaq al fadilah minal khusyuk lillahi ta'ala waridho biqaudili ta'ala yan akisu minhu nurun ila ruhi tilkal insan al mayyit. Makrifat yang dimiliki oleh orang yang ziarah, dalil-dalil yang dimiliki oleh orang yang ziarah, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang yang ziarah, akhlak-akhlak yang utama yang dimiliki oleh orang-orang ziarah seperti khusyuk terhadap Allah, ridho dengan keputusan Allah, akan kembali mengeluarkan nur terhadap roh orang yang diziarahi. Begitu juga wa kullu ma hasala fi dzalikal insan al mayyit. Begitu juga apa yang dihasilkan dari orang yang sudah meninggal yang kita ziarahi, minal ulum al musyrikah, dari beberapa ilmu yang mengeluarkan cahaya, wal athar al qawiyah, dan bekas-bekas yang kuat, al kamilah yang sempurna, yan akisu, bisa berbalik min nurin ila ruhi hadal haizair, terhadap roh orang yang ziarah. Jadi secara mudahnya ketika kita ziarah akan ada kontak antara kita yang ziarah
dengan orang soleh yang kita ziarahi dan saling memantulkan apa yang ada dalam dari diri kita yang ziarah dengan orang yang kita ziarahi. Sehingga barangkali nanti ketika kita ziarah karena kita berpantulan dengan orang soleh, kekotoran-kekotoran dalam batin kita, dalam diri kita bisa kelihatan. Oh, ternyata saya kekurangannya Masya Allah. Ternyata masih banyak akhlak-akhlak saya yang enggak terpuji, yang belum saya sadari selama ini. Itu barangkali pemahaman secara mudahnya. Berarti kita bisa mendapatkan keutamaan ketika ziarah. Mudah-mudahan kita akhirnya tahu bahwa masih banyak akhlak-akhlak kita yang perlu kita benahi. Wa bihadhihi thariq tasiru tilka ziarah sababan lihusuli tilkal manfaat al-kubra. Barangkali dengan cara demikian ziarah itu bisa menjadikan sebab hasilnya manfaat yang begitu besar, wal bahja al-udma, kesenangan yang begitu agung, liruhi hadza zair, terhadap roh orang yang ziarah. Itu salah satu yang bisa kita ambil manfaat, kita ambil fadilah ketika kita mau mendatangi orang soleh atau ulama akhirat yang telah meninggal, atau dalam bahasa kebiasaan kita sebut dengan wali. Mohon pemirsa untuk kalau bahasa Jawa ngateke, memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Mohon ketika ziarah, ayo kita niat yang bagus. Niat pertama, mengikuti syariat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah. Setelah itu jangan mempunyai niat hal-hal yang urusan dunia, atau bukannya ndak boleh, ini bukannya ndak boleh. Tapi mari kita lebih berfokus untuk membenahi batin kita, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Insya Allah dengan batin yang bagus, batin yang lebih jernih, akhlak-akhlak yang bagus, situasi apapun yang diberikan Allah ke kita di dunia, insya Allah kita akan menerima, sebab semua pemberian dari Allah. Barangkali pemirsa itu yang bisa saya sampaikan dengan begitu ringkasnya, dengan begitu muter-muternya. Semoga kita semua mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun saya menyampaikan ada kesalahan, semoga kesalahan saya dimaafkan oleh Allah. Begitupun barangkali pemirsa ada yang salah faham terhadap perkataan saya, semoga dimaafkan oleh Allah. Barangkali pertemuan kita kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita ingin membahas setelah kita tahu ciri-ciri atau barangkali belum menemukan. Kita memohon kepada Allah supaya ya Allah pertemukanlah saya dengan orang-orang soleh, orang-orang golongan ulama ahli akhirat. Maka insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab doa. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok dawa Kang Manto.